Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fawaid dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hari ini kita di pertemuan ke-7 akan membahas tentang metodologi terjemah Al-Quran. Berkaitan dengan tema ini, kita sudah pernah membahas tentang terjemah, definisi terjemah, pembagian terjemah, dan bagaimana mekanisme terjemah Al-Quran itu diimplementasikan dalam program-program atau proyek-proyek penerjemahan Al-Quran. Tetapi pertemuan ini tidak akan membahas secara detail tentang bagaimana mekanisme cara menterjemah Al-Quran dengan baik dan benar, dan tidak juga membahas tentang pembagian terjemah, kemudian apakah itu terjemah tafsiriyah, terjemah maknawiyah. Kita tidak akan memperdebatkan soal itu, tetapi lebih kepada bagaimana metodologi terjemah Al-Quran itu disusun, riset-riset tentang terjemah Al-Quran itu ditulis, dan apa tema-tema yang cocok untuk kita lakukan riset pada tema-tema terjemah Al-Quran. Sebagai pengantar, teman-teman sekalian, saya sedikit akan flashback tentang perkembangan studi terjemah Al-Quran. Kita tahu pada mata kuliah sebelumnya tentang sejarah terjemah Al-Quran, ya, khususnya di Indonesia, meskipun sempat ada perdebatan hukum dan penolakan pada masa-masa awal tentang terjemah Al-Quran, apakah sudah mewakili makna yang dikandung oleh Al-Quran atau belum, atau apakah bisa bahasa Al-Quran yang membawa makna yang sangat kompleks itu diterjemahkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia atau bahasa lain di luar bahasa Al-Quran dan mewakili makna yang ada di dalam Al-Quran. Ini perdebatan-perdebatan itu sehingga muncul hukum bagaimana menterjemah Al-Quran, dan beberapa ulama juga menolak di masa-masa awal tentang penerjemahan Al-Quran. Tetapi kemudian setelah orientalis dengan bahasa yang dulu, yaitu orientalis, mungkin sekarang sarjana Al-Quran, itu menterjemah Al-Quran, memindah bahasa Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ini kemudian menarik perhatian Syekh Ar-Raniri, ya, kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari tangan beliaulah kemudian menerjemahkan Al-Quran, mengulas makna-makna yang dikandung dalam Al-Quran. Nah, ini kemudian di tahun 1983 ada proses standarisasi resmi penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, termasuk juga masuknya terjemah-terjemah Al-Quran dari bahasa resmi Indonesia ke terjemah-terjemah bahasa daerah, ya, misalnya bahasa Arab Melayu, bahasa Jawa, dan bahasa daerah yang lain. Nah, hari ini proses atau perkembangan terjemah Al-Quran ini masuk pada fase kontemporer, di mana perkembangan menunjukkan bahwa kajian kritis dan komparatif terhadap terjemahan yang ada, serta menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan multidisiplin, ya, termasuk linguistik dan teknologi informasi. Kita mendapatkan banyak hasil-hasil terjemahan yang sudah didigitalisasi dan diteliti oleh beberapa peneliti, ya, khususnya di terjemahan-terjemahan yang dilakukan melalui digital, ya, Al-Quran digital, terjemah digital, dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya teman-teman hakikat dari terjemah Al-Quran itu? Pertama yang perlu kita ketahui bahwa terjemah Al-Quran memiliki definisi dan batasan, ya. Perbedaan antara terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah atau translation dan meaning transfer, ya, dan tafsir
Ada yang mengatakan bahwa terjemah Al-Quran itu adalah tafsir itu sendiri, karena orang menerjemahkan Al-Quran mesti dia menulis pengalihan makna bahasa Arab. Maksud saya pengalihan dari bahasa Arab Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain itu sudah terkoptasi atau sesuai dengan apa yang dipahami oleh si penerjemah. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa terjemah makna atau maknawiyah itu sudah sama dengan terjemah tafsiriyah. Ada yang mengatakan juga ini perlu dibedakan antara harfiah dan maknawiyah. Apapun itu definisi tentang harfiah dan maknawiyah, kita sampai pada kesimpulan bahwa terjemah Al-Quran adalah bentuk pengalihan lafadz dari lafadz bahasa Arab Al-Quran dipindah ke dalam bahasa lain, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan membawa dunianya sendiri, membawa pengertian sendiri sesuai dengan apa yang dipahami oleh si penerjemah. Kalau itu tim berarti tim penerjemah. Nah, objek penelitian dari metodologi penelitian terjemah Al-Quran ini adalah jelas produk terjemahan, teks, atau kita juga bisa meneliti tentang bagaimana proses atau metode terjemahan itu sendiri. Bagaimana dia menerjemahkan hingga sampai kepada pemindahan makna yang dianggap betul oleh si penerjemah. Apa pertimbangan-pertimbangannya dan dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain yang beredar pada waktu itu. Dan penerjemah. Jadi kita kalau dalam metodologi terjemah Al-Quran ini yang bisa kita bahas adalah yang pertama adalah teks terjemah itu sendiri, kemudian bagaimana metode yang digunakan, kemudian kita bisa meneliti orangnya, penerjemahnya, atau ideologi yang terkandung di dalam produk terjemahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah isu-isu yang berkembang dalam metodologi terjemah ini membahas permasalahan klasik, misalnya ijaz, ya, dan ketidakmungkinan Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang bisa kita bahas ketika nanti misalnya kita akan memilih topik pembahasan, topik metodologi, atau topik kajian kita yang berkaitan dengan terjemah Al-Quran. Kemudian pendekatan penerjemahan Al-Quran itu sangat beragam sekali, tetapi 3 pendekatan yang saya ingin jelaskan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik ini, ya, ketika kita melakukan riset, pendekatan penerjemahan ini harus muncul dalam riset kita. Apakah kita menggunakan pendekatan linguistik? Apakah kita menggunakan pendekatan historis politik? Apakah kita nanti akan menggunakan pendekatan komparatif? Kita mulai dari pertama dulu, yaitu pendekatan linguistik. Apa itu pendekatan linguistik? Yaitu sebuah pendekatan yang digunakan dalam penerjemahan, riset-riset penerjemahan Al-Quran yang menggunakan teori linguistik, misalnya semantik, padanan katanya. Dalam suatu sisi kata yadun diartikan dengan makna tangan misalnya, tetapi di sisi lain kata yadun diartikan dengan makna yang berbeda. Nah, ini bisa kita analisis terjemah demi terjemah yang mewakili dari teks Al-Quran itu sendiri, atau teori pragmatik, ya, untuk mengkaji masalah gramatikal, leksikal, dan wacana. Nah, pendekatan historis politik misalnya, ini yang kedua, yaitu mengkaji latar belakang sejarah penerbitan terjemah dan ideologi. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan oleh beberapa peneliti untuk melihat dan menguak pandangan dunia apa yang sedang terjadi pada saat Quran terjemah ini terbit, ya, atau politik yang melingkupi terbitnya buku
terjemah Al-Quran tersebut. Nah ini misalnya peran Kemenak dalam terjemahan resmi atau isu apa sebenarnya yang sedang berkembang pada saat itu. Ini masuk dalam pendekatan historis politik. Jadi kita bisa menentukan ketika ingin membahas riset-riset tentang terjemah, maka pendekatan apa yang perlu kita gunakan di dalam menganalisis produk atau ideologi yang terkandung di dalam terjemah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih karya terjemah terhadap ayat atau tema spesifik. Misalnya kita menggunakan tiga produk terjemah Al-Quran, misalnya produk terjemah Al-Quran tahun 80-an, tahun 90-an, dan tahun 2000-an. Nah, kira-kira bagaimana pergeseran terjemah satu ayat dengan ayat yang lain selama 30 tahun ini? Ya. Apakah ada perbedaan? Dan kalau ada perbedaan, apa pertimbangannya? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pendekatan penerjemahan Al-Quran ketika kita membandingkan tiga buku terjemah Al-Quran ini. Oke, berikutnya adalah metodologi dalam kajian terjemah. Saya sederhanakan pembahasan ini, sebenarnya cukup banyak. Saya pilih tiga metodologi dalam kajian terjemah. Yang pertama adalah metode analisis teks, ya, atau konten analisis. Tentu ini adalah sifatnya kualitatif karena mengidentifikasi dan mengkategorisasikan pola, tema, dan bahkan bias dalam terjemahan. Nah, ini seperti biasa yang kita lakukan. Kemudian komparatif, ini tadi yang saya sudah singgung bahwa prosedur metodologi penerjemahan Al-Quran dengan metode analisis komparatif ini adalah membandingkan terjemah teks, ya, dengan teks sasaran. Misalnya Al-Quran berbahasa Arab dianalisis dengan perbandingan padanan katanya dalam bahasa yang lain, ya, dalam bahasa yang lain. Nah, langkah-langkahnya tentu adalah identifikasi unit analisis, misalnya mau menggunakan tematik, ada kata, ada frase, ada ayat, kemudian kodifikasinya dan interpretasi perbedaannya. Nah, ini bisa kita lakukan juga dalam rangka untuk melihat bagaimana pergeseran, bagaimana validitas, bagaimana keterwakilan makna yang terkandung di dalam terjemah itu sendiri. Analisis wacana kritis atau critical discourse analysis, ya, ini digunakan untuk melihat tadi, ya, apakah ada makna terselubung yang berkembang pada saat itu yang muncul di dalam penerjemahan Al-Quran, baik itu sifatnya adalah ideologi atau bias-bias tertentu, misalnya bias patriarki, ya, yang tercermin dalam pilihan leksikal terjemahan. Karena misalnya membahas tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana penerjemah menerjemahkan teks ini? Apakah masih berbasis pada dunia patriarki atau justru memberikan warna yang berbeda di dalam penerjemahan Al-Quran ini? Nah, ini yang mungkin saja antar satu terjemah dengan terjemah yang lain itu memiliki nuansa yang berbeda. Apakah itu karena berbedanya si penerjemah atau karena kurun waktu yang sudah berubah sekian lama sehingga mempengaruhi kepada paradigma orang yang menerjemahkan Al-Quran tersebut. Gitu. Nah, topik-topik saya sudah mengklasifikasikan beberapa jurnal yang membahas tentang terjemah Al-Quran ini cukup menarik, ya, yang dibahas. Setidaknya ada 5 topik utama yang dibahas di dalam beberapa jurnal tentang terjemah. Yang pertama adalah terkait dengan metode dan strategi penerjemahan. Pembahasan yang sangat mendalam mengenai metode yang digunakan, misalnya harfiah, tafsiriyah, ya. Terjemah ini ternyata harfiah sehingga dapat memberikan makna atau pengertian yang salah kepada audiens, misalnya. Atau strategi yang diterapkan oleh penerjemah dalam karyanya, ya. Ini berkaitan dengan apakah dia sudah melakukan, memenuhi
strategi, prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan ya penerjemahan yang baik sesuai dengan sumber yang digunakan oleh penerjemah. Kemudian yang kedua, topik-topik yang banyak dibahas di dalam jurnal adalah komparasi terjemah. Jadi saya tadi menyinggung bahwa terjemahan tahun 80-an, terjemahan tahun 90, terjemahan tahun 2000-an itu dikomparasikan perbandingannya ya antara terjemahan Kemenak dan terjemahan lain yang diterbitkan oleh lembaga lain, misalnya seperti itu ya. Kalau saya berikan contoh di sini adalah terjemahan Kemenak dengan terjemahan yang diterbitkan oleh lembaga lain seperti UII ya, pada ayat-ayat tertentu atau pada tema-tema tertentu. Ini bisa kita bandingkan sejauh mana dan apa yang berbeda dan mengapa berbeda. Apakah ini membawa dunianya sendiri atau membawa isu-isu kepada publik atau dengan tujuan yang lain. Kemudian kajian linguistik dan gramatikal, ya, analisis tentang misalnya linguistik dalam menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa sasaran, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah lain. Nah, ini sangat banyak juga dilakukan oleh beberapa periset bagaimana Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan diksi-diksi yang digunakan ketika menggunakan bahasa Jawa. Ya, misalnya sholat, sembahyang atau pilihan kata lain yang dijadikan atau mewakili bahasa Arab pada waktu itu. Nah, aspek ideologi dan politik ini yang paling banyak sekali yang dibahas oleh beberapa sarjana di dalam beberapa jurnal. Ya, diskusi mengenai peran negara, politik terjemah resmi, kemudian bagaimana faktor sosial politik mempengaruhi proses dan hasil penerjemahan Al-Quran. Ya, itu yang paling banyak yang dibahas di dalam beberapa jurnal. Nah, sekarang yang kelima, topik yang juga dibahas di dalam beberapa jurnal adalah problematika dan kontroversi. Misalnya identifikasi masalah dan kontroversi yang muncul akibat adanya perbedaan dan kesalahan penerjemahan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ada penyelewengan dalam penerjemahan karena mengusung pendekatan tertentu atau mengusung ideologi tertentu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan pemahaman ketika dia memberikan terjemahan kepada publik. Nah, gitu. Nah, fokus utama penelitian ya yang bisa kita jadikan sebagai objek penelitian, misalnya tentang analisis akurasi dan kesepadanan, ya, menilai seberapa tepat ya dan sepadan terjemah sebuah karya dalam menyampaikan makna bahasa Arab ke dalam bahasa sasaran. Nah, ini yang disebut sebagai equivalence. Kemudian yang kedua, analisis corak dan karakteristik terjemahan, misalnya gayanya, coraknya, pendekatannya, ya, apakah adabi ijtimai atau yang lain, itu bisa kita jadikan sebagai riset atau kajian-kajian di dalam terjemah Al-Quran. Aplikasi teknologi dalam terjemahan, misalnya Quran terjemah digital, ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai tema atau fokus penelitian di dalam penelitian terjemah Al-Quran. Kajian-kajian tematik, misalnya ayat-ayat gender, penciptaan manusia, ayat-ayat sosial budaya, dan seterusnya. Tema-tema ini sangat seksi sekali untuk kita jadikan sebagai pembahasan di dalam riset-riset terjemah Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah kajian terjemah bahasa daerah. Ini yang masih sangat terbatas untuk kajian-kajian terjemah ke dalam bahasa daerah. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Madura, itu sangat bagus sekali ketika ada periset yang melakukan riset terjemah bahasa bahasa Madura, ya, artinya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Madura. Ini sangat bagus sekali. Misalnya kita tahu ya hierarki bahasa di dalam bahasa Madura, ya, kromo inggilnya, kemudian tingkatan penggunaan bahasa di dalam bahasa Madura. Ini sangat bagus sekali ketika ada orang yang melakukan penelitian dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Madura. Saya kira itu, teman-teman. Silahkan teman-teman setelah penjelasan saya ini mencari jurnal
satu jurnal dengan tema yang berbeda, satu kelas, kemudian dibaca bagaimana perkembangan kajian terjemah. Sebaiknya jurnal yang dicari atau yang diunduh di Google Scholar itu jurnal-jurnal yang terbit di tahun 2024 hingga 2025 atau 2 tahun terakhir ya, untuk melihat bagaimana perkembangan terjemah Al-Quran ini ditulis, diriset, kemudian dikaji oleh para sarjana ilmu Al-Quran. Kemudian dari hasil bacaan teman-teman, nanti teman-teman memberikan kesimpulan yang dikumpulkan di dalam e-learning. Saya kira itu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.